Seribu Sungai itu adalah julukan untuk ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dan Sungai Martapura ini menjadi salah satu ikon yang menjadi tujuan andalan untuk wisatawan berkunjung ke kota ini. Kita akan jalan-jalan dengan perahu untuk wisata susur sungai. Julukan sebagai Kota Seribu Sungai melekat pada ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Sungai di kota Banjarmasin memang tercatat mencapai ratusan buah dan sekitar 70 buah sungai masih berfungsi. Satu di antaranya adalah Sungai Martapura yang membelah kota Banjarmasin. Sungai ini menjadi salah satu tujuan warga, juga para wisatawan menikmati suasana wisata di kota ini. Ya saudara, sekarang kita akan menikmati wisata susur sungai dengan perahu yang di sini disebut dengan klotok. Sungai Martapura. Ini rutenya nanti dari Siring Tendean di dermaga itu, kemudian kita ke Jembatan Pasar Lama Banjarmasin dan kembali lagi ke Siring Tendean. Kita menggunakan pengaman sesuai dengan anjuran untuk keselamatan transportasi air ini. Wisata susur Sungai Martapura ini hanya sekitar 10 menit. Menelusuri alur dari dermaga Siring Tendean, menuju Jembatan Pasar Lama, lalu berputar balik menuju Jembatan Merdeka dan berbalik arah lagi kembali ke dermaga Siring Tendean. Dari dalam perahu bermesin yang disebut perahu klotok, kita bisa menikmati pemandangan di sekitar sungai. Setelah sejenak merasakan sensasi berperahu di Sungai Martapura, sudah ada pasar terapung yang menunggu Anda berbelanja. Di sungai, para wanita pedagang setia di atas perahu mereka menawarkan beragam jualan yang sebagian besar adalah hasil bumi seperti buah dan sayuran. Karena berada di atas air, sudah tentu dermaga tempat berpijak para pembeli yang terbuat dari papan yang juga terapung, sering terayun gelombang sungai. Oke, iya terima kasih. Nah, saya tadi udah beli buah-buahan, pisang di pedagang tradisional di Pasar Terapung ini. Harganya cukup murah dan yang pasti sih sensasinya kalau belanja di sini. Usai berjalan-jalan dan sedikit berbelanja di Pasar Terapung Sungai Martapura Banjarmasin ini, ada jajanan kuliner yang bisa dinikmati. Dan soto Banjar jadi pilihan saya, sambil duduk santai di Siring, menghadap Sungai Martapura dan menikmati sajian khas kuliner Kalimantan Selatan ini. Ya, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Nah, jika Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, nikmati wisata di Sungai Martapura yang hanya ada setiap hari Minggu ini. Nah, ini namanya soto Banjar, khas kuliner dari Kalimantan Selatan. Rasanya udah pasti gurih dan nikmat. Terus makannya di pinggir sungai kayak gini, bener-bener luar biasa. Ramai dengan pengunjung-pengunjung lain, sehingga rasa dan nuansa wisata itu sangat terasa sekali. Jadi kalau Anda ke Banjarmasin, jangan lupa untuk datang ke Siring Sungai Martapura ini dan nikmati wisata susur sungai di kota Banjarmasin ini. Abrar Effendi, Wahyu Anggana, Kompas TV, Banjarmasin.
memasuki senja saat kami menginjakan kaki di Pantai Indrayanti. Pantai yang berada di sebelah timur Pantai Sundak, Gunung Kidul ini berpasir putih dengan meriaskan bukit batu karang serta air laut yang jernih. Pantai Indrayanti memang terbilang pantai yang tepiannya pasir pantai yang tak terlalu luas dan panjang. Namun, pantai ini menawarkan suasana lain, terlebih adanya resto yang letaknya tak berjauhan dengan bibir pantai. Para pengunjung juga bisa bermain jet ski dengan disewakan pengelola pantai. Tak hanya itu, memanjatkan bukit atau memanjat bukit batu karang di sebelah timur bisa dijadikan alternatif untuk menikmati keindahan pantai dari ketinggian. Saya sih lebih senang di sini daripada tempat lain. Sebelumnya saya sudah pernah lihat di foto-foto, asik, tapi pas nyampe sini ternyata memang asik. Ya itu tadi bedanya karena banyak karang-karang yang bisa kita lihat gede-gede, batu-batu besar, itu yang bikin unik, nggak cuma sekedar pantai aja. Nama pantai ini sebenarnya adalah Pantai Pulang Syawal, namun lebih dikenal dengan Pantai Indrayanti yang merupakan nama dari resto dan kafe yang berada di pantai ini. Ya, biarpun hari sudah menjelang sore bahkan malam, namun tidak mengurangi kesan saya untuk berada di Pantai Indrayanti di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Suasana temaram justru semakin menambah asik dengan adanya pantai putih yang bersih yang ada di Pantai Indrayanti. Cukup menyenangkan dan sangat menggembirakan tentunya. Hari semakin malam, bagi pengunjung pantai bisa menikmati suasana malam di pantai dengan bersantai di gazebo sambil menikmati deburan ombak di malam hari. Pantai dengan pasir putih yang bersih dikelilingi batu karang dan pemandangan laut yang berbatasan dengan Samudra Hindia terhampar membuat kami ingin kembali ke sini. Mengungkap fakta di setiap peristiwa. Menelusuri lebih dalam realita yang ada di baliknya. Jejak kasus. Setiap Selasa pukul 10:30 malam di Kompas TV. Cak Lontong, Akbar, dan Andrea Lee siap menghangatkan akhir pekan Anda dengan berita-berita yang super seru. Ditemani oleh bintang tamu penuh sensasi, dijamin makin asik. Masih mending loh orang seperti ini daripada ini seperti orang. Ini baru berita. Setiap minggu pukul 9 malam di Kompas TV. Laporan orang hilang yang diduga terkait organisasi Gavatar terus bertambah. Seluruh peristiwa hari ini kami rangkum untuk Anda. Artinya tidak hanya terjadi di satu maskapai. Di mana titik lemahnya? Saat ini saya berada di dalam terowongan dengan lebar atau diameter 6 meter, saudara. Saya Friska Clarissa, selamat malam, selamat beristirahat. Kompas Malam, Senin sampai Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Rangkaian informasi terhangat kami sajikan untuk mengiringi awal aktivitas Anda. Tegas dan independen. Kopi yang diminum Mirna ini, saudara, diduga mengandung racun sianida. Melalui jasa pengiriman barang, pelaku menyelundupkan ekstasi dalam sebuah buku. Petugas nyaris baku hantam dengan pemilik dan sejumlah karyawan toko saat akan menderek paksa kendaraan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi. Live di Kompas TV. Selamat pagi saudara dalam Sapa Indonesia pagi hari ini. Jadi konsepnya adalah kita tetap Kami hadirkan berbagai informasi menarik di pagi hari Anda. Hari ini adalah Elvis Day. Tentunya
disajikan secara fresh dan berbeda. Yang akan menjalani persidangan sengketa hasil Pilkada 2015. Saatnya kita lihat pembukaan Sapa pasar Indonesia saham pada pagi. pagi hari ini. Setiap hari pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Kampung Batik di Jalan Batik, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur tidak hanya sebagai sentra industri, namun juga memiliki potensi wisata. Di kampung batik ini, pengunjung atau wisatawan tak cuma bisa membeli batik khas Semarangan, namun sekaligus bisa melihat secara langsung proses produksinya. Sayangnya meski kampung batik ini menjadi sentra industri batik Semarangan, namun jumlah pembatik masih tergolong minim. Kampung batik itu mempunyai letak yang strategis, masih di tengah kota, terus mudah dijangkau, sehingga aksesnya juga gampang. Tapi dengan banyaknya pengunjung atau peminat atau wisatawan, tidak dibarengi dengan minatnya masyarakat yang ikut nguri-nguri atau dia menggali potensi seni dalam membatik. Kebanyakan mereka masih hanya sebatas trading atau menjual. Sebagai satu-satunya sentra batik di Kota Semarang, kampung batik ini juga dijadikan pusat pelatihan batik khas Semarangan. Tak hanya warga sekitar, warga luar kota juga banyak yang berminat untuk berlatih membatik di tempat ini. Beberapa balai pelatihan membatik pun didirikan untuk melestarikan potensi batik khas Semarangan yang dulu sempat pernah hilang. Deretan gaun-gaun pengantin ini menjadi bukti keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk tetap berkreasi. Gaun pengantin ini hasil rajutan para penyandang disabilitas. Kualitasnya pun tidak perlu diragukan lagi. Sejumlah artis ternama pernah memesan gaun pengantin mereka. Sejak tahun 2004 silam, baju-baju pengantin ini dibuat dan dihias secara terampil oleh para karyawan yang memiliki keterbatasan fisik, yakni tunarungu. Namun hal ini tidak menjadi kendala bagi Misye Sasongko untuk mengkaryakan para penyandang disabilitas di rumah usaha pembuatan baju pengantin miliknya. Pertemuannya dengan seorang guru di sebuah toko di kawasan Kepatihan, Kota Bandung, mengantarkannya bertemu dengan penyandang disabilitas. Berkat pengasuhan wanita kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini, mereka yang terlahir tidak sempurna memiliki kemampuan yang istimewa. Kalau saja seorang guru bisa melakukan hal yang mulia dan peduli seperti itu, kenapa saya tidak? Dan memang alhamdulillah dari kecil memang saya senang sesuatu hal yang bersifat panggilan dari Allah. Sebetulnya jalan hidup ibu itu ingin selalu berbagi apapun ya, terutama ilmu dan rezeki. Sedikitnya 15 orang penyandang disabilitas bekerja di rumah usaha baju pengantin milik Misye Sasongko. Diharapkan adanya rumah usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas ini mampu menginspirasi banyak orang, di mana para kaum disabilitas juga dapat bekerja dengan baik serta menciptakan sesuatu yang biasa dikerjakan orang normal lainnya. Abdul Rahim, Bandung, Jawa Barat. Pentas wayang kulit Minggu pagi di pendopo Gedung Kesenian Sobokarti Semarang terlihat lain. Selain durasi pementasan yang tak panjang, para dalang yang pentas adalah dalang cilik yang usianya antara 8 hingga 15 tahun. Ketujuh dalang cilik tersebut mementaskan wayang dengan lakon Kang Soadi Jago. Tak semua dalang cilik ini mementaskan lakon secara utuh. Beberapa di antaranya hanya mementaskan fragmen, namun tetap menunjukkan kepiawaiannya dalam berdalang. Waktu berlatih hanya 4 bulan membuat mereka masih mengalami kesulitan.
Pentas 7 dalang cilik ini digelar dengan memperingati 81 tahun kesenian Sobokarti Semarang. Ketujuh dalang cilik tersebut semuanya adalah anak didik Sekolah Pedalang Gedung Kesenian Sobokarti Semarang. Peristiwa akan membentuk sebuah sejarah. Kami membedahnya untuk menumbuhkan harapan. Bedah peristiwa, Senin sampai Rabu, pukul 8 malam. Di Kompas TV. Mencari jawaban dari setiap kegetiran. Live Report akan merangkum semangat dan juga kewaspadaan dari seluruh penjuru negeri. Memburu detail setiap kejadian. Cukup banyak aparat kepolisian yang saya lihat sejak sore tadi mulai berjaga. Demikian yang dapat kami informasikan dari Jambi. Ini laporan saya. Demikian, kembali ke studio. Kembali kepada Anda di studio. Masyarakat memang tidak boleh takut dan negara tidak boleh kalah dari teror. Live Report, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Kalau ada mau bilang, wah ada cuma bilang sekarang buka di pasal 3. Tapi saya boleh anu dulu. Sangat paham. Bung, begini. Itu sanksi. Tidak ada pelanggaran prosedur. Bukan. Tadi kan saya mengatakan ada dua, jangan dicampur. Dua haluan, dua persepsi. Itu terjadi dalam masyarakat yang sadar tentang moral. Mencoba membuka opini. Kekuasaan itu berpotensi korup. Jadi harus diawasi. Itu yang terjadi perdebatan. Dua arah setiap Kamis pukul 10 malam di Kompas TV. Laporan orang hilang yang diduga terkait organisasi Gavatar terus bertambah. Seluruh peristiwa hari ini kami rangkum untuk Anda. Artinya tidak hanya terjadi di satu maskapai. Di mana titik lemahnya? Saat ini saya berada di dalam terowongan dengan lebar atau diameter 6 meter, saudara. Saya Friska Clarissa, selamat malam, selamat beristirahat. Kompas Malam, Senin sampai Jumat, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Cak Lontong, Akbar, dan Andrea Lee siap menghangatkan akhir pekan Anda dengan berita-berita yang super seru. Ditemani oleh bintang tamu penuh sensasi, dijamin makin asik. Masih mending loh orang seperti ini daripada ini seperti orang. Ini baru berita. Setiap minggu pukul 9 malam di Kompas TV. Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Saat ini, produk olahan yang mencapai 17 jenis produk yang dihasilkan kelompok tani Adiguna Harapan disalurkan atau dipasarkan melalui sejumlah swalayan dan toko oleh-oleh seperti Tiara Dewata, Hardis, Krishna, Airlangga, Cening Bagus, Cening Ayu, dan lain-lain. Secara berkala, Iwayan Pica mengirimkan produk-produk olahan kelompok tani miliknya kepada swalayan dan toko oleh-oleh tersebut. Potensi ini tentu tak bisa dipandang sebelah mata, mengingat jumlah kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara kian hari kian meningkat. Produk olahan salak ini tentu akan menjadi salah satu daya tarik penganan khas Bali. Kalau wilayah pemasaran, target kami memang pasar oleh-oleh yang ada di Bali. Karena Bali merupakan tujuan wisata dunia, terutama di kawasan Pulau Dewata ini. Tentunya ini kami melihat suatu peluang. Nah, di samping dengan banyaknya serbuan produk-produk impor, tentu kami berinisiatif untuk mengolah berbagai macam kemasan. Seperti ada yang kemasan model kayak seperti ini, ada yang model kemasan aluminium foil seperti ini.
sehingga mampu bersaing di pasaran, bisa diterima di pasaran dengan harga yang cukup bersaing. Kalau dari Krisna sendiri, dari manajemen sendiri, kita memang menginginkan bagaimana usaha-usaha home industry seperti itu ya, usaha-usaha masyarakat lokal bisa kita jembatani sehingga produk-produknya bisa kita jual di Krisna. Kalau standarisasi mesti ada. Yang pertama tentunya dari kualitasnya, kemudian sudah terdaftar di Badan POM. Kemudian yang harus kita perhatikan juga secara ilmu marketing adalah packagingnya yang menarik. Atas usaha serta kreativitasnya, Iwayan Pice bersama kelompok tani Adiguna Harapan beberapa kali menerima penghargaan dari pemerintah seperti Konvensi GKM tingkat Provinsi Bali tahun 2011, Kreativitas dan Inovasi Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali di tahun 2013, Anugerah Produk Berdaya Saing 2014 dari Kementerian Pertanian RI, serta puncaknya penghargaan Adi Pangan Nusantara 2014 dari Presiden Republik Indonesia kategori pelaku pembangunan ketahanan pangan. Apa yang telah dilakukan oleh kelompok tani Adiguna Harapan sesungguhnya merupakan wujud ekonomi kreatif di bidang pertanian, sehingga mendapatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Apalagi dalam kegiatan usaha termasuk proses produksinya tidak ada limbah yang dihasilkan. Ini tentu bisa menjadi contoh bagi mereka yang ingin meniru langkah-langkah Wayan Pice dan kelompok taninya dalam mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian. Saya kira zero waste system ini sudah mulai kita terapkan efektif mulai 2009 ya. Jadi tidak hanya untuk salak. Nah, contoh si Mantri ini kan konsepnya zero waste. Nah, salak ini ternyata manfaatnya banyak sekali. Jadi tidak ada limbah yang tersisa di sana. Kulitnya bisa untuk pupuk. Kemudian buah salaknya tentu dikonsumsi segar termasuk untuk olahan, nah, bahkan batunya ini sudah mulai diolah menjadi kopi salak, dan limbah tanamannya pun bisa diolah jadi menjadi kayu bakar, kemudian menjadi pakan ternak barangkali. Nah, sehingga untuk semua komoditi tidak hanya di salak, yang kita harapkan supaya ada zero waste di sana, jadi semua limbahnya bisa kita manfaatkan. Kita berharap lebih banyak lagi kelompok-kelompok tani seperti kelompok tani Adiguna Harapan yang mau bersungguh-sungguh menggeluti usaha pengolahan buah salak untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian khususnya buah salak. Sehingga kendala pemasaran yang selama ini menjadi masalah klasik di bidang produksi pertanian yang bersifat musiman dapat diatasi. Apalagi hingga saat ini baru terdapat 4 kelompok pengolahan buah salak di kawasan Sibetan dan sekitarnya. Sehingga peluang-peluang pengembangan pengolahan masih sangat potensial. Produk salak Sibetan kita yang sudah dikenal ini bisa kita tingkatkan, jadi kita fasilitasi pemasarannya, kemudian kita bantu pengolahannya, nah sehingga kelompok-kelompok pengolah salak ini secara bertahap akan kita kembangkan. Kalau sampai dengan tahun ini baru ada 4 kelompok pengolah salak, nah itu ke depan akan kita lihat, akan kita kembangkan lagi. Nah, bila perlu barangkali satu banjar ada 1 kelompok pengolah. Nah, yang paling penting adalah setelah kita fasilitasi, kita latih melaksanakan pengolahan, nah, pasarnya juga supaya kita perhatikan, jadi supaya laku di pasaran. Pengembangan usaha-usaha tanpa limbah ke depan dapat mendukung terwujudnya pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Dan pertanian Bali akan berkembang menjadi pertanian berkelanjutan alias green economy. Selanjutnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terkontaminasinya beberapa jenis buah-buahan impor dengan bakteri berbahaya, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk lebih mengutamakan, memanfaatkan, dan mengkonsumsi buah-buahan produksi pertanian lokal. Ya, menu icip-icip kita kali ini adalah gulai kepala ikan.
Aromanya yang khas dan rasanya yang segar membuat pengunjung selalu ketagihan untuk menikmati gulai kepala ikan ini. Salah satu rahasia yang membedakan gulai kepala ikan ini dengan gulai kepala ikan lainnya adalah penggunaan asam gadis. Selain itu, masakan ini juga langsung diracik oleh pemilik gulai ikan ini, yaitu Ibu Uban, dengan menggunakan resep turun-temurun dari orang tuanya. Dalam sehari, tak kurang 400 ekor ikan yang disiapkan pun habis diserbu pembeli. Selain itu, masakan ini langsung diracik oleh pemilik gulai ikan ini, yaitu Bu Uban, dengan menggunakan resep turun-temurun dari orang tuanya. Banyaknya penikmat gulai kepala ikan membuat Bu Uban harus menyediakan stok yang cukup banyak. Tak kurang 400 ekor ikan dalam sehari habis diserbu pembeli. Harga yang ditawarkan pun tergolong murah. Untuk satu porsi gulai kepala ikan Rp9.000. Namun apabila Anda ingin lebih hemat lagi, bisa mencoba menu paket yang disediakan. Selain rasanya yang segar dan khas, gulai kepala ikan ini juga diyakini rendah kolesterol karena sudah dimasak dengan berbagai rempah yang berfungsi menurunkan kolesterol dan menghilangkan bau amis.